beralih ke sesi diskusi, di mana saya akan mencoba mendalami tadi presentasi maupun uraian yang telah disampaikan. Saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang semoga bisa mewakili rasa ingin tahu Anda semua. Namun jika ada pertanyaan lain yang ingin diketahui, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di layar Zoom Anda. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya tujukan ke Mbak Sinta kali ya. Tadi langsung saya mau coba merekonfirmasi sih soal tren ke cloud itu. Kalau di BRI sendiri, Mbak, emang udah ke arah public cloud atau emang tadi tuh ternyata emang yang ideal itu adalah di hybrid cloud? Silakan Mbak Sinta. Iya, terima kasih Pak Wisnu. Sampai saat ini, kalau dari sisi cloud strateginya kami, memang menganut paham hybrid cloud ya Pak ya, karena kami sendiri sudah implementasi private cloud dan sekarang sudah mengarah ke public cloud juga. Gitu. Jadi memang ada juga case-case di mana kami akan menggabungkan workload-nya ya bisa pindah-pindah gitu ya. Dan kami akan rencananya di tahun depan akan testing hal-hal seperti itu gitu Pak. Memang saat ini sangat mengandalkan private cloud gitu. Oke. Berarti memang nanti saat ini jadi teknologi-teknologi yang tadi Open API yang terkait ekosistem itu emang masih ada di on-premise ya, Mbak ya? Iya, yang Open API itu masih di on-premise, tapi memang sudah menggunakan private cloud gitu. Oke. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi digitalnya, digital bankingnya ya, itu ada yang sudah kami persiapkan untuk ke public cloud. Tapi sekali lagi itu kita mix ya, supaya tidak purely di public cloud gitu. Kita juga masih mencoba-coba nih ya, namanya juga test the water gitu ya. Jadi itu sih experience-nya kami gitu. Oke. Berarti Bang, Mas Christian ini berarti mengkonfirmasi ya bahwa emang sekelas BRI, tentu BRI dengan di industri finansial yang sangat rigid soal regulasi juga masih pelan-pelan gitu ke arah public cloud-nya. Berarti emang kira-kira ke depan emang perusahaan idealnya emang nggak semua ke public cloud kali ya Mas Christian ya? Ada masukan? Iya, kalau Thank you Mas Wisnu. Kalau misalnya dari pengalaman saya juga gitu ya, dan dari apa yang pernah saya alami gitu, memang cloud itu adalah sebagai suatu journey seperti yang tadi Bu Sinta mention, bahwa tidak bisa langsung kita dalam sistem kebut semalam gitu langsung semuanya ada di cloud gitu ya. Karena tadi banyak sekali concern-concern mengenai aplikasi, apakah cocok untuk dipindahkan ke cloud. Aplikasi yang kita sebut adalah monolitik, yang sebelumnya itu di-build untuk on-premise, apakah kita bisa bawa sebagai cloud native? Apakah kita bisa bikin container? Apakah kita bisa bikin arsitekturnya menjadi microservices? Apakah ini sesuai dengan regulasinya? Apakah sesuai dengan requirement-nya? Banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita decide untuk, oke, aplikasi ini bisa running ke cloud. Kalau aplikasi udah berbasis open source, udah gampang banget untuk dilakukan containerization, itu mungkin akan cocok banget untuk kandidat dinaikkan ke cloud. Tapi memang ada beberapa aplikasi yang mungkin prioritasnya lebih ke belakang, sehingga in a foreseeable future, public cloud itu menjadi satu opsi yang sangat menarik, tapi tidak semata-mata melupakan keadaan on-premise atau private cloud itu sendiri, karena tadi kebutuhan regulasi, kebutuhan data, atau mungkin ada workload-workload yang tidak bisa di-cater kebutuhannya oleh public cloud, seperti tadi, workload yang nggak bisa pindah mungkin. Seperti itu sih kalau dari pengalaman berarti saya. journey-nya akan seperti itu, Mas. Dari kayak seperti yang dilakukan BRI dan mungkin juga banyak perusahaan lain gitu, bahwa yang dari monolitik, aplikasi monolitik, kemudian dipecah-pecah jadi microservices, tapi tetap di private cloud gitu. Nanti ketika misalnya udah matang atau udah biasa, langsung bisa tinggal dilempar ke public cloud. Apakah emang journey-nya seperti itu, Mas, atau emang gimana? Kalau saya bilang sih di sini, kalau saya boleh share, memang strategi perusahaan itu masing-masing berbeda-beda gitu ya. Ada juga yang memang seperti Bu Sinta tadi mention, seperti di BRI gitu ya, memang testing dulu secara functionality-nya, apakah sudah bisa containerization, kemudian langsung loncat ke cloud gitu ya. Saya juga pernah ketemu ada company yang memang langsung loncat ke cloud itu. Ya, itu semacam decision dan
regulasi dari perusahaan itu masing-masing. Sehingga mungkin dari sisi kebijakan, dari sisi strateginya sendiri, itu memang perusahaan itu yang bisa menentukan. Dari kami sih bisa membantu untuk rekomendasi tentunya dari IT provider gitu tentunya, tapi biasanya berdasarkan dari aplikasi yang dimiliki. Karena semua perusahaan memiliki aplikasi yang begitu banyaknya dan begitu berbeda-bedanya. Jadi nggak bisa Berarti digitalisasi gitu sih, Mas Wisnu sebenarnya gitu. Oke, terima kasih. Iya Pak Wisnu, mungkin ya, saya sedikit menambahkan juga ya Pak ya. Tadi menarik sekali yang Pak Christian sampaikan. Ya memang so far kami sampai belum menggunakan prinsip cloud first dulu, tapi kita lebih ke lean cloud. Artinya adalah untuk opsi-opsi implementasi baru ya saat ini kami kan masih ada pengadaan sistem-sistem baru gitu. Kalau untuk hal-hal baru seperti ini, kami malah sifatnya welcome dengan ya kita embracing ya. Kita welcome terhadap sistem yang ready, cloud ready gitu. Jadi lean cloud ini maksudnya adalah jika dia bisa cloud, maka ya udah going to cloud gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak bisa, ya nggak bisa dipaksa juga gitu ya. Jadi memang aplikasi-aplikasi di BRI itu kan banyak yang dia itu monolitik itu ya. Jadi legacy itu kan kebanyakan monolitik ya. Memang kalau kita mau ada effort untuk menggunakan infrastruktur di cloud, artinya kita harus revamp tuh besar-besaran secara ya untuk dia supaya microservices containerization ya jadinya memang itu effortnya cukup luar biasa sih Pak. Jadi kita revamp semua aplikasinya yang memang mau ditaruh di cloud gitu. Oke, terima kasih Mbak Sinta atas masukannya. Sekarang saya ke Mas Lindra nih Mas. Tadi Mas Kris udah nyebut soal IBM Power 10 gitu ya, dan itu kalau nggak salah baru bulan November atau Oktober kemarin dirilis tuh. Roadmap-nya seperti apa tuh Mas Lindra? Bisa jelaskan nggak sih kira-kira positioning dari versi IBM Power 10 ini yang generasi pertama tuh untuk siapa, kemudian juga journey ke depannya kira-kira seperti apa? Silakan Mas Lindra. Iya, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum. Nama saya Lindra. Saya dari Multipolar. Nah, bicara kaitan dengan pertanyaan dari Mas Wisnu tadi mengenai roadmap, berdasarkan pengalaman saya yang sudah sekitar 17 tahun kerjasama dengan IBM, itu secara roadmap itu biasanya IBM mengeluarkan versi terbaru itu per 4 tahun sekali. Nah, jadi sebenarnya Power 9 generasi sebelum Power 10 ini udah berumur sekitar 4 tahunan lah ya, tahun 2017 kalau nggak salah saya dia rilis. Dan kaitan dengan roadmap ini, karena durasi waktu untuk pengeluaran versi terbaru ini cukup cepat lah, bisa dikatakan seperti itu, ya kaitan dengan adaptasi dengan teknologi, tren-tren teknologi yang baru ini termasuk cloud itu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai supportnya gitu loh Mas. Ini statement tambahan lah dari saya. Mengenai supportnya itu apakah kalau misalkan kita ada power generasi yang lama gitu ya, itu apakah masih tetap disupport gitu? Apakah masih bisa tetap di maintenance oleh prinsipal IBM maupun dari Multipolar sendiri? Jawabannya ya Mas, masih bisa disupport, masih bisa di maintenance, bahkan ada beberapa customer saya dan customer IBM juga yang masih memakai Power 7 dan itu masih bisa disupport sih Mas. Jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan dari Mas Wisnu tadi, kira-kira roadmap-nya seperti apa? IBM itu biasanya mengeluarkan 4 tahun sekali dan kemungkinan secara kedepannya mungkin Power 11 juga akan udah di planning juga sama IBM akan keluar gitu. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun ke depan. Iya. Itu sih Mas Wisnu. Oke, buru-buru amat. Ini saya baca di apa ya, support terhadap Power 8 itu udah sempat apa ya, katanya akan dihentikan, itu nggak benar berarti ya? Kalau jadi di IBM itu ada dua komponen terkait dengan roadmap ini. Pertama adalah end of sales dan end of support gitu ya. Kalau end of sales, bicara end of sales ketika dia sudah keluar dengan versi terbaru katakanlah Power 10 gitu ya. Artinya Power 8 itu udah end of sales masuknya Mas. Jadi maintenance-nya IBM tuh untuk produksi mesin itu sendiri itu dia biasanya IBM menjaga 2 generasi.
Jadi kalau misalkan udah keluar rilis Power 10, artinya Power 8 sudah tidak bisa dijual lagi. Gitu. Yang masih bisa dijual, yang sekarang bisa dijual adalah Power 9 dan Power 10. Nah, yang kedua adalah end of support. Nah, sepengetahuan saya ya, selama ini IBM akan support terus tuh Mas. Jadi yang seperti saya bilang tadi di beberapa customer kami masih ada yang pakai Power 7 malah. Itu masih disupport sama IBM Mas. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, terima kasih atas konfirmasinya karena saya baca kok Power Add katanya mau di itu. Tadinya ternyata end of sales-nya ya, bukan ke end of support. Iya. Bukan supportnya, tapi sales-nya, produksinya. Sip. Oke, terima kasih. Sekarang tanya ke Mas Christian, mungkin agak sedikit sisi teknis sih Mas. Saya kan baca-baca IBM Power 10 itu punya akselerator AI, khusus AI accelerator gitu ya, yang di-embed di dalam prosesor. Itu kan sebuah tren tersendiri gitu ya, karena biasanya kan kita menggunakan akselerator di luar prosesor gitu, ada komponen khusus itu. Sebenarnya kalau di real application gitu Mas, ketika AI accelerator ada di prosesor itu manfaatnya seperti apa tuh Mas dari sisi pengguna gitu, dari real application gitu. Ini pertama-tama saya disclaimer dulu. Ini teknologinya cukup baru gitu Mas Wisnu. Gitu ya. Karena memang Power 10 juga tadi yang Mas Wisnu mention baru launching di akhir ya sekitar kuartal 3 kuartal 4 2021 ini. Jadi memang masih benar-benar fresh from the oven. Untuk AI-nya sendiri kita punya yang namanya itu, kalau kita mau get technical, namanya adalah MMA. Kita sebutnya Matrix Math Accelerator gitu ya. Akselerator untuk kalkulasi matematis yang berbasiskan matrix gitu kan ya. Artinya itu ya kalau kita mau bicara matrix itu kan berarti AI itu kan semuanya mostly ada matrix calculation, ada linear programming dan macam sebagainya gitu ya. Jadi on chip accelerator ini membuat supaya data itu tidak perlu keluar dari prosesor. Data itu tidak perlu keluar dari sistemnya itu sendiri. 3 komponen utama di hardware itu adalah prosesor, memori, dan disk gitu ya. Kita bisa tambahkan akselerator yang sebagai di sebelah chipnya CPU, misalnya seperti GPU atau misalnya spesifik akselerator seperti FPGA atau ASIC gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai on-chip accelerator, artinya tidak perlu keluar dari prosesor. Tidak perlu ke sebelah gitu, karena ke sebelah itu juga ada jalurnya gitu ya maksudnya. Hukum fisika di mana-mana tetap akan berlaku. Artinya sesuatu yang di luar rumah kita harus keluar dulu nyebrang jalan meskipun itu cuma di seberang jalan. Ada latensi gitu. di situ ya. Ada latensi di situ. Artinya kita bisa kalau misalnya tagline IBM kita bisa proses data in real time. Kita bisa inference in real time karena kita tahu kan inference itu kan proses dari suatu AI, proses dari training dari inference-nya. Inference adalah penggunaan AI-nya itu sendiri, di mana inference-nya kita bisa lakukan in real time karena tidak perlu keluar dari si prosesor chipnya itu sendiri. Artinya dari sisi user yang akan dialami adalah mendapatkan insight lebih cepat, tidak perlu keluar real time. Oke, berarti Bang setidaknya value proposition-nya adalah lebih cepat ya karena ada chipnya ada di dalam prosesor. Betul. Oke, sekarang tanya ke Mbak Sinta nih Mbak. Mungkin yang terakhir sebelum. Saya tanya deh karena udah 11:21. Oke, Mas, saya kemarin membaca laporan Deloitte Mbak yang berjudul Banking and Capital Market Outlook 2022 ya. Laporan tersebut menyebut salah satu cara untuk industri perbankan tumbuh adalah memanfaatkan advance teknologi seperti AI dan data analytics gitu ya. Tadi Mbak Sita kan juga nyebut tuh soal data analytics dengan Berry Brain ya tadi ya. Nah kalau berarti memang bank akan banyak memanfaatkan data, banyak mengolah data untuk mendapatkan insight menarik, untuk mendapatkan teman-teman menarik gitu. Nah apakah rencana tersebut juga mempengaruhi strategi dalam memilih infrastruktur digital gitu? Maksudnya kalau ya karena sekarang zaman AI, zaman data analitik, saya akan memilih infrastruktur yang lebih advance dari sisi tersebut. Atau mungkin pertanyaan saya gambarkan bagaimana Bapak, bisakah Mbak gambarkan bagaimana pemilihan infrastruktur digital yang dapat mendukung tadi advance teknologi seperti AI maupun data analytics tadi Pak. Silakan Mbak Sinta. Semoga paham ya pertanyaan saya belibet sendiri. Silakan Mbak. Iya Pak Wisnu. Sejauh dari diskusi di internal kami tidak pernah ada istilahnya kayak special case bahwa kita ada AI kemudian infrastrukturnya spesial gitu ya. Nggak pernah ada wacana seperti itu sih Pak. Tapi memang kita kan sudah
mengarungi journey-nya data analytics ini kan sudah sejak tahun 2017 ya. Kemudian untuk AI sendiri memang kita sudah lumayan intensif ya, mulai dari tahun ini sampai tahun-tahun ke depannya ini ya. Jadi makanya branding Ngebribrain sendiri kan mulai diluncurkan itu sejak awal tahun pertengahan tahun 2020 gitu. Jadi memang ini adalah capability yang kita mau implement secara masif ya di banyak aspek ya. Nggak hanya bicara tentang apa ya kayak risk management atau customer engagement, tapi juga udah banyak hal ya seperti efisiensi di perusahaan kami juga kan memerlukan kayak semacam hyper automation gitu ya. Dan aspek-aspek lainnya kayak pengembangan aja butuh automation tuh sekarang gitu kan ya. Kalau nggak bisa cepet gitu. Nah, jadi kalau dari sisi infrastruktur sih kami belum mendapati fakta bahwa itu it does matter ya infrastruktur tertentu gitu. Gitu sih Pak. Oke. Mungkin Pak Christian atau Pak Lindra mungkin lebih tahu kali. Oke, tapi intinya bahwa memang ada inisiatif di sana, walaupun memang itu tidak sampai masuk ke dalam untuk melihat hardware yang tepat tuh seperti ini, memang belum sampai ke arah sana ya Mbak ya? Nggak pernah ada diskusi itu sih Pak. Iya. Oke. Oke, Mas Christian bisa nambahin Mas pertanyaan-pertanyaan. Yes. Tapi emang ketika milih infrastruktur, ketika saya mau AI, wah ini infrastrukturnya yang lebih advance terhadap AI tersebut. Ada masukan nggak sih Mas? Ya, kalau saya lihat sih ada 2 tahap Mas Wisnu dari AI itu. Selain yang tadi saya mention training dan inference ya. Tapi maksudnya untuk bisa AI merupakan suatu cutting edge teknologi di market Indonesia gitu ya. Dan itu merupakan suatu hal yang kita coba achieve dari sisi functionality gitu maksudnya. Kita tidak bisa hanya langsung fokus ke performance. Karena dari sisi functional kita sedang fokus di sisi functionalnya. Apakah AI itu bisa kita rely dari sisi functionality-nya? Karena ya tadi AI itu berarti kita memberikan satu workload yang kita biasa lakukan secara manual menjadi otomatisasi. Apakah otomatisasi itu udah berjalan sesuai dengan keinginan kita? Nah, kita masih fokusnya sesuai yang tadi Bu Sinta bilang. Masih fokusnya di situ dulu. Kalau itunya aja belum jalan, ya buat apa kita pikirkan performance ya, gitu kan ya. Nah, sehingga memang ya, ini agak bertolak belakang jadinya dengan apa yang tadi saya sampaikan mengenai Power 10 gitu ya. Tapi maksudnya adalah Power 10 itu memiliki on-chip accelerator karena ya tadi AI itu kan nggak hanya di Indonesia saja gitu ya. Mungkin workload untuk AI Power 10 mungkin adaptasinya mungkin belum akan semarak kalau misalnya di worldwide gitu. Nah, sementara kalau di luar Indonesia mungkin itu akan menjadi suatu hal yang lebih cocok digunakan karena AI di sana mungkin di negara-negara tertentu mungkin sudah lebih mature. Jadi memang kita masih bergerak ke arah sana secara secara market, secara negara gitu ya, secara country, secara teknologi, tapi memang kita sudah punya infrastrukturnya gitu. Oke. Ya setidaknya kalau udah siap lebih gampang lah. Oke, di 11.22. Oke, kita punya 20 menit. Kita masuk ke sesi Q&A. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari audiens. Ada 26 pertanyaan berarti itu ya. Tapi mungkin nggak semua kita bisa jawab. Kita coba semaksimal mungkin kita akan jawab di 20 menit atau 20 menit ke depan kayaknya ya. Supaya nggak terlalu lama. Oke, 20 menit ke depan kita akan coba jawab Q&A. Untuk panitia silahkan tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Sebelum masuk ke sesi Q&A, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengisi feedback form yang linknya akan kami kirimkan di kolom chat, atau Anda bisa memindai QR code yang kami tampilkan pada layar. Sebentar, kita tampilkan QR code dulu. Coba di-scan supaya bisa mengisi feedback form. Supaya juga feedback tersebut dapat membantu info komputer meningkatkan performa ini, webinar ini. Dan jangan lupa Anda yang mengisi feedback form akan mendapatkan souvenir menarik dari Multipolar Teknologi. Ya, ada QR code-nya di sana, silakan di-scan, nanti ada form bisa diisi sekarang. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A.